Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Speedy, Smart, and Soleha. Nah, kali ini Puput bakalan nemenin kalian di podcast dengan tema pentingnya masuk pesantren. Tapi supaya nggak boring kan ya, Puput ngedatangin tamu yang super duper spesial sih pastinya. Dia tuh datang jauh-jauh ke sini demi masuk ke podcast ini ngebahas tentang tema kita tadi. Jadi kita langsung aja ke Kak Quranisa. Hai Puput. Jadi bisa nih dulu Kak Quranisa perkenalan diri supaya orang lebih tahu gitu Kak Quranisa ini gimana gitu. Jadi mulai nih ya. Nama saya tuh Quranisa Pamriaski. Biasa santri Speedy, orang-orang di Speedy panggil saya Quran atau Kak Quran. Nah, saya tuh alumni Speedy tahun 2019. Dan sekarang alhamdulillah lagi kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Wow, keren banget. Jadi sebelum masuk ke pembahasan kita bicara-bicara dulu nih Kak Quran ya. Jadi udah lama banget ya baru datang ke Speedy lagi. Iya, dari terakhir ke Speedy itu waktu habis wisuda kali ya. Iya. Hampir 3 tahun. Kak, gimana kabarnya tuh kan ya kan? Berapa lama di Speedy Kak? Coba. 6 tahun dari kelas 7 sampai kelas 3. Wah gila, nggak 6 tahun guys di penjara suci ini. Bercanda penjara suci. Jadi gimana perasaannya Kak gitu di luar setelah 6 tahun di Speedy keluar? Itu gimana? Jadi alhamdulillah setelah sekian lama, setelah menunggu kurang lebih 6 tahun, alhamdulillah sudah bisa menyaksikan dunia luar. Tapi enaknya sih itu karena cita-cita yang selama ini melihat dunia luar, bagaimana kondisi dunia luar, update dunia luar dari dulu ya. Sekarang itu sudah kecapean, tapi sedihnya itu karena kita di luar itu kita harus memiliki benteng yang lebih kuat lagi, karena seperti yang mungkin Puput tahu kalau di luar itu sekarang itu sangat berat banget hadapin pergaulan lah, kuliah yang super duper susah banget lah, dan yang paling penting itu jaga ibadah sih. Oke. Keren banget ya, setelah 6 tahun akhirnya bisa merasakan kebebasan. Jadi tapi BTW gini Kak kan masuk ke pesantren dari kelas 7, berarti SMP gitu kan ya. Setelah itu masih awal banget gitu, mulai pertumbuhan orang. Kenapa milih masuk pesantren gitu? Jadi awalnya itu waktu SD kan suka nonton TV nih. Di TV itu kan kalau anak sekolah biasa kalau di FTV itu bajunya beda ya, beda warnanya, beda. Jadi dari kecil itu cita-citanya mau punya baju seragam yang bukan putih merah, bukan putih biru, bukan putih abu-abu. Jadi jalan satu-satunya adalah cari sekolah swasta. Awalnya sih pikirnya gitu. Jadi pas kelas 5 diajak orang tua keliling-keliling cari pesantren. Ada pesantren di Makassar, ada di ada di Palopo juga. Terus pas kelas 5 orang tua tuh ada kegiatan di Speedy. Nah kegiatannya itu saya diajak sama orang tua jalan-jalan ke pesantren Speedy. Nah di situ saya lihat wah bagus nih pesantren daripada pesantren-pesantren yang lainnya, karena yang sudah saya datangi. Terus siswi-siswinya juga sopan-sopan, dan yang paling fun fact-nya itu kenapa saya memutuskan untuk memilih Speedy, karena ada satu santri yang kasih salam ke saya, terus senyumnya manis banget, jadi kayak bunda di sini aja deh, nggak usah di yang lain-lain gitu. Awalnya sih gitu. Terus pas SMP didaftarin masuk ke sini, dan pas keenakan, mungkin SMP-nya keenakan, banyak teman. Terus kegiatannya juga seru di sini. Jadi memutuskan untuk lanjut lagi sampai kelas 12. Oke. Tapi 6 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu ya kan ya.
kita pisah dari orang tua, kita nggak keluar gitu di dunia luar, kita kayak bener-bener kayak dalam satu lingkup yang terbatas gitu kan ya. Terus gimana tuh? Apa yang bikin kakak bisa bertahan secara aku mikir kayak 6 tahun. Oh my god, that's amazing. Coba kan ya 6 tahun. Gak dulu. Iya gitu kayak oh keren banget sih. Tapi gimana gitu? Kenapa bisa bertahan? Awalnya sih juga nggak nyangka ya, karena pas waktu kelas 7 itu sempat ada di masa-masa galau, di masa nggak kuat banget, jauh dari orang tua, apalagi kan waktu kelas 7 itu saya punya adik yang masih kecil dan masih rindu-rindu banget gitu sama adik. Tapi karena banyak teman di sini, terus dikuatin sama ustazah, jadi kata orang tua itu ya udah sabar aja sampai sampai SMP deh gitu. Tapi pas SMP mungkin karena udah nyaman, udah anggap Speedy sebagai rumah sendiri, teman-teman semua dianggap sebagai keluarga, bahkan mungkin lebih dekat dari keluarga ya, karena di sini tuh kalau keluarga kan kita ke sekolah sampai siang, terus abis itu baru ketemu keluarga. Tapi kan kalau di Speedy 24/7 kita ketemu dengan orang yang sama kan, jadi kekeluargaannya tuh masih erat banget. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan saya kenapa masih bertahan di Speedy. Nah, jadi dan juga salah satu kekuatan terbesar saya kenapa saya masih bertahan di Speedy mungkin karena orang tua. Karena kan sebagai anak itu yang paling dipertahankan itu adalah ridho orang tua, kepercayaan orang tua, harapan orang tua sama kita. Jadi semenjak saya di Speedy itu harapan orang tua kepada saya itu mungkin lumayan banyak. Jadi kalau saya berhenti sampai situ saja, mungkin orang tua saya kecewa mungkin. Jadi itu yang menjadi alasan saya kenapa masih bisa bertahan di Speedy. Kemudian yang kedua itu alasan saya karena komitmen. Saya itu berkomitmen kalau sudah memulai suatu hal, saya harus menuntaskannya, meskipun prosesnya itu susah gitu. Iya sih, benar-benar. Aku juga paling ngerasain gitu yang tentang orang tua, karena banyak orang tuh yang mikir, ih dimasukin pesantren dibuang ya, nggak disayang ya. Padahal aku tuh ngeliat ya, kita masuk pesantren bisa dibatasi gitu, tuh sulit. Tapi sebenarnya kalau bisa dibayangin itu orang tua tuh lebih sulit lagi, karena harus pisah dari anaknya gitu. Jadi kayak orang tua aja rela gitu berkorban, nahan gitu supaya anaknya bisa belajar dengan baik demi masa depannya kan. Dia bisa nahan itu semua. Terus masa kita yang kayak gitu nggak bisa sih gitu kan ya. Hal kecil kayak gitu harusnya bisa kita lakuin demi orang tua pastinya. Duh, jadi sedih ya. Aduh. Kalau ingat orang tua jadi sedih lagi. Iya benar. Terus gimana tuh? Banyakan suka atau dukanya nih kak ya, gimana di Speedy? Nggak usah kalau emang banyak dukanya silakan aja, nggak apa-apa, saya juga. Mungkin kalau ditanya pas waktu jadi santri kebanyakan dukanya ya, tapi karena ditanyanya pas udah jadi alumni, jadi mungkin kebanyakan sukanya karena duka yang saya rasakan dulu itu menjadi suka sekarang. Gitu, jadi sebenarnya dulu waktu di Speedy tuh saya termasuk orang-orang yang suka banget ngeluh. Ini ngeluh, libur kurang ngeluh, nggak libur Sabtu Ahad ngeluh, waktu asrama cepet banget ngeluh. Tapi semenjak kuliah, masuk perkuliahan itu rasanya waktu di Speedy enak banget, nggak banyak banget waktu yang yang kosong, yang terbuang sia-sia. Padahal kalau di kuliah itu 24 itu kurang, 24 jam dalam sehari itu kurang banget untuk kerjaan tugas, untuk kuliah segala macam. Oke. Bagus banget ya dia denger ya. Oke. Jadi banyak manfaat dong gitu kayak yang kakak rasain setelah keluar dari Speedy gitu kan?
Kalau manfaatnya banyak banget sih pastinya, dari terbiasa bangun pagi kan. Dan juga kan kalau di kuliah itu, semenjak saya kuliah tuh waktu tidurnya sedikit banget. Jadi tapi sudah terbiasa di Speedy kan. Kalau di Speedy tuh bangunnya jam 2, terus nanti berkegiatan terus, nggak ada waktu untuk me time gitu-gitu kan. Jadi kayak udah terbiasa gitu. Terus banyak deh pokoknya. Gini nih Kak, aku mau curhat sedikit lah ya kan. Sekarang itu aku kan udah kelas 12 ya, doain semuanya. Dikit lagi. Iya dikit lagi gitu kan. Ini tuh kayak bener-bener waktunya kita kayak diterjang segala macam hal gitu ya kan. Nah, ya banyak ngeluhnya kita, dari waktu istirahat, waktu mandiri sama teman, itu kayak bener-bener diperas habis. Sampai aku ngerasa kayak kita ini bener-bener, mereka nggak mikirin kita gitu kan ya. Bangun jam segini gitu, capek banget gitu. Nah, aku mau tanya gitu langsung ke Kak Quran yang udah pernah ngalamin hal kayak aku, terus udah selesai, terus menjalani kehidupan di luar. Itu adakah pengaruhnya jadwal Speedy, daily activity-nya kah, kegiatan-kegiatan tambahan kah yang pertamanya kita keluhkan, itu benar-benar bermanfaat kah di luar gitu? Nah, sebenarnya tuh kalau dibandingkan ya, kalau dari waktu di Speedy sama waktu sekarang waktu kuliah itu jauh berbeda banget. Karena kalau di Speedy itu kan ada waktu istirahatnya nih. Kalau bangun jam 2 terus turun ke bawah mungkin ada waktu sekitar 30 menit baru sholat. Terus ada lagi waktu makan, habis itu berkegiatan lagi. Tapi kan kalau nggak salah dulu saya itu pas jam 11 itu ada waktu istirahatnya sampai sebelum duhur. Menurut saya itu dulu kurang banget untuk istirahatkan. Tapi semenjak saya di perkuliahan itu, hal yang saya syukuri adalah ketika di Speedy itu banyak sekali waktu yang terbuang. Mungkin kalau waktu saya awal-awal masuk kuliah, kayak kalau di Speedy ini udah istirahat, udah mandi, udah me time segala macam, bercanda-canda sama teman. Bahkan kalau di waktu kuliah itu bercanda sama teman pun kayak nggak ada gitu. Mungkin ada, tapi waktu Sabtu Ahad aja, itu pun kalau nggak ada tugas. Kalau ada tugas, apalagi waktu tahun-tahun pertama kan waktu-waktu pengkaderan. Nah di situ saya keluar dari rumah itu jam 4 subuh keluar dari rumah, terus berkegiatan sampai jam 2 malam, belum istirahatnya, belum bersih-bersihnya segala macam gitu. Oke. Tapi dengan kan padat banget ya aku dengar gitu kan ya, itu kan di Speedy ibadahnya lancar. Gimana tuh pas di luar? Tetap lancar kah gitu? Ibadah apa yang masih istiqomah? Nah, alhamdulillah untuk kalau sholat fardu, alhamdulillah masih dijalankan. Walaupun biasa kadang-kadang nanti dulu deh, selesaiin tugas dulu deh gitu-gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau ibadah yang alhamdulillah saya masih kerja sekarang itu, ibadah yang sunnah itu Al-Kahfi. Karena mungkin terbiasa ya di Speedy setiap hari Jumat Al-Kahfi, setiap hari Jumatnya Al-Kahfi, karena keutamaan juga kan besar banget. Jadi ibadah yang paling saya jaga itu adalah Al-Kahfi. Kan kalau sholat sunnah menurut saya susah banget ya, karena kayak belum selesai tugas, kayaknya skip sholat sunnah deh gitu-gitu. Bener banget sih. Jadi gimana setelah udah berapa tahun ya, udah mau 3 tahun di luar Speedy, rindu nggak sama Speedy, kangen gitu? Rindu banget.
Nah, kemarin itu kan sampai sekarang hubungan pertemanan saya dengan teman-teman saya waktu SMP, SMA itu alhamdulillah masih terjaga dengan baik sekarang. Nah, kemarin itu kita juga pernah bincang-bincang bahwa kapan nih mau kembali ke Speedy, kapan nih mau mengabdi ke Speedy, apa yang kita kasih ke alma mater kita. Nah, jadi pas liburan ini alhamdulillah ada waktu dikit, atur jadwal untuk ke Speedy untuk nge-charge iman lagi, terus sharing-sharing ke adik-adik supaya menjadi alumni yang berguna dikit dan gitu deh, temu kangen sama rumah kedua ya. Tapi BTW nih ya, ngomong-ngomong tentang pengabdian nih, Kak Koranisa ini balik ke Speedy loh guys. Dia mencoba untuk kembali lagi merasakan, mengulang kenangan-kenangan lama, jadi mengabdi ya Kak ya? Ya kurang lebih seperti itu. Wah keren banget, setiap hari dilihat gitu, mulai yang kayak teladan guys. Jadi dia banyak banget cerita ya Kak ya? Banyak banget, mungkin nggak cukup ya kalau sehari doang. Terus yang paling dikenang gitu, yang paling diingat pas masa-masa dulu apa? Paling diingat dulu itu mungkin semuanya kali ya, dari bangun asbak di suara pembina, kasih bangun santri-santri jam 2, terus habis itu antri mandinya kan seru banget tuh, antri mandi sudah gitu kan. Antri mandi, terus itu masih ngantuk-ngantuk turun ke masjid, sholat subuh, terus kajian kitab, biasa kajian kitabnya tertidur, dimarahin. Dan yang paling berkesan itu semuanya kayaknya deh, tapi yang dikenang itu bukan cuma kejadian-kejadian yang enak, bahkan kejadian yang tidak enak pun dirindukan, dimarahin sama pembina pun dirindukan. Oh my god. Jadi ini Kak Koran kira-kira langganan kedisiplinan kah di sekolah dulu atau gimana? Oke, tapi BTW nih ya Kak Koran, bisa lah kasih saran ke sedikit adik-adiknya, nasihat gitu. Soalnya kan banyak yang suka ngeluh, bawel, mau pindah, nggak suka ini, nggak suka pesantren, terutama mungkin untuk yang anak Speedy sama pesantren luar lainnya yang lagi nonton, gimana supaya bisa betah atau kayak penyemangat lah gitu kan. Jadi ini akan berlalu. Semuanya ini akan berlalu. Jalanin, nikmatin, kumpulin semua pahala-pahala yang bisa kalian dapatkan di Speedy, karena menurut saya itu di Speedy cuma di pesantren yang bisa mengumpulkan amalan kita. Nah kalau di Speedy tuh kayaknya nggak bisa ya dihitung amalannya. Belum amalan mengaji. Mengaji kan satu ayat itu 10 pahala ya. Belum amalan mengaji, sholat sunnah, sholat fardu, sapa ustazah, terus niatnya kalau makan niatnya untuk ibadah kan gitu kan. Tapi kalau di luar itu nggak bisa dihitung, kayak pahalanya itu bisa dihitung jari mungkin. Nah kan kalau di Speed kayak nggak bisa terhitung deh berapa pahalanya dalam sehari. Tapi kan kalau di luar itu kayaknya bisa dihitung deh. Mungkin sholat sunnahnya, sholat fardunya. Tapi itu pun kalau sholat fardu diterima karena suka nunda-nunda gitu-gitu. Iya, jadi ngaji juga jarang kalau ada waktu. Padahal kan kalau ngaji itu kita harus menyempatkan waktu untuk ngaji. Tapi ini kan ada astagfirullah deh. Jadi jalanin aja, nikmatin, ambil semua pahala yang bisa kita dapatkan, dan sayangi orang-orang di sekitar kita karena ini semua akan berlalu. Ini semua ada masanya. Ada masa kita ingin kembali ke Speedy tapi sudah tidak bisa. Gimana nih nanti ya saya kan ya? Oke. Terus menurut kakak, penting nggak masuk pesantren untuk anak zaman sekarang ya, yang kita bisa lihat di luar sana? Penting banget sih. Tidak santri tidak keren. Iya. Tapi bener loh ya, jangan remehin santri tuh ya, apalagi santri putri glow up itu masuk pesantren yang dekil pulang tuh glow up. Seriusan, aku tuh kenapa mau masuk pesantren? Karena
jujur ini benar-benar. Kakak kan 6 tahun pesantren. Iya. Terus bedanya sama kakak tuh agak jauh, 6 tahun juga. Iya. Jadi kakak pergi, aku baru masuk SD. Pulang balik gitu aku benar-benar lihat perubahannya. Sampai yang suatu ketika itu yang kayak udah mulai aku kelas tinggi gitu. Yang mulai kayak sering dibecandain sama keluarga, dibeda-beda, dibanding-bandingin. Ih Pak, kok putih ya? Ini putri kok hitam? Kayak ngapain di pesantren gitu kan. Jadi aku mikir mungkin gara-gara tertutup, jadi kayak mungkin lebih bisa menjaga diri gitu, belajar sama teman-teman. Dan ternyata bener guys, keluar glow up masuk pesantren. Tenang, bener. Nah, bukan cuma glow up-nya. Kalau di pesantren itu banyak alumni-alumni dari Speedy. Sekarang itu jadi ketua-ketua di fakultasnya. Oh iya. Jadi kayak banyak banget ada kakak yang menjadi alumni terbaik di fakultasnya, terus ada kakak yang menjadi ketua PSM, ketua Korin PSM KGI gitu-gitu, dan masih banyak banget deh lagi. Iya benar. Padahal kalau dipikir kan santri Speedy itu mungkin kurang ya bersosialisasi mungkin hanya sama santri-santri aja gitu, tapi bisa kok bersaing dengan siswa-siswa yang ada di luar gitu. Nah, terus gimana nih Kak? Banyak banget yang pendapat gitu, gak mau masuk pesantren karena dia pikir aku akhlaknya jelek gitu, aku gak pintar ngaji gitu, aku orangnya gak cocok lah di circle itu. Gimana pendapat Kakak tentang hal kayak gitu? Nah, mungkin saya cerita pengalaman aja ya. Jadi dulu itu waktu SD saya tuh orangnya keras banget. Di antara waktu masuk Speedy tuh masih 3 bersaudara ya. Nah, di antara 3 bersaudara ini saya yang paling keras di saudara-saudara. Nggak mau dibilangin, terus suka aja gitu ngelawan. Kalau disuruh ini maunya B, kalau disuruh B maunya A. Kayak suka gitu ngelawan. Nah, jadi pas orang tua itu setuju masukin saya di pesantren itu karena begitu, karena orangnya keras kepala, terus pokoknya keras deh, hancur. Kalau anaknya tuh anak yang durhaka kayaknya deh. Tapi alhamdulillah semenjak di Speedy, keluar dari Speedy, wah kok Bunda ngebanggain gitu, kayak ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Apalagi kan kalau dipamerin ke keluarga, anak saya masuk pesantren nih gitu kan, ada kayak wah dibanggain nih. Beda. Iya, makanya tuh yang masih berpemikiran kayak gitu mendingan dibuang gitu, karena yang masuk pesantren itu enggak yang suci-suci amat kok. Tenang, kita yang pesantren juga merasa banget gitu. Karena gini logikanya, orang yang di pesantren belum tentu salatnya bisa tepat waktu setiap hari, apalagi yang nggak pesantren. Jadi masuk pesantren deh, cobain. Nggak keren. Iya benar, nggak santri nggak keren gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, karena udah kayaknya lama banget ya gitu kan. Sebenarnya nggak bisa cepet-cepet. Aduh, nggak bisa. Iya, kayak 1 pekan deh. Iya benar. Kalau mau ngebahas gitu. Ada kan, season-seasonnya. Benar. Kita tunggu di season kedua. Oke. Nyesel nggak masuk Speedy? Enggak sama sekali. Justru mungkin nyesel kalau nggak masuk Speedy. Ya, nyesel kalau nggak masuk Speedy. Oke. Jadi nggak nyesel deh ya? Iya. Jadi, selesai deh. Jadi gitu podcast kita kali ini. Makasih banget buat Kak Quran semua sharing-sharingnya. Semua ini pasti bermanfaat banget. Semoga buat kita semua. Amin. Terus kita harus nutup podcast yang ini sayang banget sih, sebenarnya nggak mau ditutup ya, kita biarin aja sampai biarin aja gitu kan 1 jam gitu. Jadi buat Sobat Speedy, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang lainnya, dan pasti tetap sama keren ya gitu. Oke? Jadi thank you banget buat nonton. Oke Kak Konan, kan Speedy punya kayak tagline gitu kan. Nah, jadi ayo kita tutup sebagai closing gitu. Masih inget gak Kak Konan ya? Gimana tuh? Smart and soleha gitu. Iya. Siap. Jadi buat Sobat Speedy, sampai jumpa lagi di podcast Speedy Smart and Soleha. Bye. Assalamualaikum.